会いに来ました。Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 783 sampai 786, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Pada saat ini di Pulau Yanliu, api membumbung tinggi ke langit, dan teriakan serta jeritan pembunuhan yang menyayat hati terdengar di mana-mana. Sekelompok orang menyerbu ke dalam gua sambil membawa senjata api dan kapak, lalu melancarkan pembunuhan dan penjarahan kejam terhadap kelompok penyintas kiamat lain yang bersembunyi di sana. Bunuh semua pria dan bakar mereka. Tinggalkan wanita-wanitanya. Siapapun yang membunuh paling banyak orang akan mendapat prioritas dalam pemilihan hari ini. Seorang pria pendek berkulit coklat berteriak dingin dengan aksen dari negara kecil di Asia Tenggara. Di belakangnya menyusul sekelompok pengungsi yang berpakaian acak-acakan, masing-masing dengan mata menyala-nyala, melolong saat mereka menyerbu ke depan. Tak lama kemudian darah berceceran di mana-mana di dalam gua. Seorang mutan yang berubah menjadi manusia serigala melindungi beberapa wanita dan sekelompok anak-anak, bertarung dan mundur lebih jauh ke dalam gua. Zhongyu, bisakah kita bertahan? Di belakang manusia serigala itu, seorang wanita berwajah pucat bertanya dengan suara lesu, berbicara dalam bahasa Mandarin asli. Manusia serigala itu menjawab dengan suara seperti, "Kita akan selamat. Kau, aku, dan semua orang bisa selamat." Mata wanita itu agak redup. Tapi makanan di pulau itu hampir habis, dan orang-orang dari organisasi lain sudah mulai saling membunuh. Berapa lama lagi kita bisa bertahan? Manusia serigala itu meraung dan menghancurkan kepala salah satu pengejarnya dengan sebuah batu besar. Dia menggertakkan giginya yang tajam, mengepalkan tangannya dan berkata, "Pasti ada jalan, pasti ada jalan." Dia memegang sebuah batu di tangannya, dan cahaya kuning samar memancar dari gua yang gelap. Manusia serigala itu menundukkan kepalanya dan menatap batu itu. Mungkin ini harapan kita untuk bertahan hidup. Zhang Yi telah beristirahat di rumah selama lebih dari 2 bulan. Hari-hari yang tenang dan damai begitu menggoda. Waktu berlalu dengan cepat, dan saat-saat indah selalu berlalu dengan cepat. Mereka bersenang-senang, menikmati makanan lezat, dan menjalani kehidupan yang sangat bebas setiap hari. Namun suatu hari, kehidupan seperti ini hancur lagi. Zhu Zheng menelepon Zhang Yi. Zhang Yi tidak terkejut ketika menerima telepon itu. Zhu Zheng kadang-kadang meneleponnya untuk menanyakan keadaannya dan mencoba untuk memenangkan hati Zhang Yi. "Halo, Panglima, apa kabarmu akhir-akhir ini?" Zhang Yi bertanya sambil tersenyum. "Aku masih sama. Zhang Yi, kau sudah beristirahat dengan baik selama 2 bulan terakhir. Kau terdengar bersemangat." Zhang Yi segera memegang dadanya dan mengerutkan kening, berkata, "Jangan sebutkan itu. Aku baru saja menghabisi Eclipse Moon dan membantumu menghalangi Samsara Squad. Aku masih memiliki luka tersembunyi di tubuhku. Aku harus terus beristirahat." Batuk, batuk, batuk. Zhu Zheng mengangkat alisnya. "Oh, kalau begitu aku akan memanggil beberapa dokter untuk memeriksamu. Metode medis di distrik ini masih lebih baik daripada keluargamu. Lupakan saja. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan sumber daya medis di wilayah sebesar ini?" Zhang Yi terkekeh. Zhu Zheng juga tahu bahwa Zhang Yi sedang berpura-pura, tetapi dia tidak mengungkapnya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, baiklah, kau sudah beristirahat begitu lama, sekaranglah waktunya. Aku bahkan sudah mengatur agar Baili Changqing dan yang lainnya pergi menjalankan misi." Kota Blizzard tidak membuat orang bermalas-malasan. Jika Zhang Yi tetap tinggal di kota Blizzard, dia masih harus bekerja keras. Setelah menerima perawatan dari Departemen Medis, luka Baili Changqing telah sembuh. Namun, You Kr mengatakan kepada Zhang Yi bahwa obat-obatan majemuk di kota Blizzard memiliki efek samping yang serius pada tubuh.
Baili Changqing terlihat telah pulih, tetapi pasti ada cedera tersembunyi di tubuhnya, yang bahkan mungkin memperpendek umurnya. Ada misi yang sangat penting di distrik ini, dan kami membutuhkanmu untuk datang. Aku akan berbicara langsung denganmu saat waktunya tiba. Nada bicara Zhu Zheng berubah serius. Zhang Yi mengerutkan kening. Apakah ada hal lainnya yang ingin Anda lakukan? Tidak nyaman untuk berbicara melalui telepon. Itu jelas bukan misi biasa. Kalau tidak Zhu Zheng tidak akan memintanya untuk ikut. Setelah terdiam beberapa detik, dia memutuskan untuk pergi ke kota Blizzard terlebih dahulu untuk melihat situasinya. Baiklah, aku akan ke sana hari ini. Setelah Zhang Yi selesai berbicara dengan Zhu Zheng, dia kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Kapanpun ia keluar, ia terbiasa mengenakan perlengkapan, setidaknya pakaian tempur hitam yang pas. Sebelum pergi, dia hanya berkata kepada Fatih Su, "Aku akan pergi ke kota Blizzard. Jika mereka bertanya kepadamu nanti, katakan saja kepada mereka." Ketika si gendut Su mendengar Zhang Yi pergi, dia langsung melompat dari sofa. "Apakah ada masalah lagi yang harus kita hadapi?" Zhang Yi memutar matanya. "Siapa tahu? Baiklah, mari kita tunggu dan lihat." Si gendut Su menjelati bibirnya dan berkata, "Bagaimana kalau aku ikut denganmu?" Zhang Yi memutar matanya, "Pergilah bersenang-senang di tempat lain. Aku tidak akan pergi berlibur." Fatih Su telah menjadi kecanduan dengan layanan di kota Blizzard. Lagi pula, staf layanan profesional memiliki keterampilan yang sangat maju. Kuncinya adalah dia tidak perlu menginvestasikan emosinya, jadi tidak ada risiko ditipu. Setelah menolak Fatih Su, Zhang Yi meninggalkan tempat penampungan dan berencana pergi ke kota Blizzard sendirian. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya, dan dia sangat familiar dengan rute tersebut. Hanya dibutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke sana dengan kereta api khusus, yang tidak terlalu merepotkan. Tidak lama kemudian, Zhang Yi tiba di kota Blizzard. Dia keluar dari kereta khusus, dan pemandangan di depannya membuat matanya sedikit berbinar. Di depannya ada seorang wanita cantik dengan riasan yang indah. Dia mengenakan mantel hijau, berkancing ganda, dengan kancing hitam sewarna dengan rambut panjangnya. Wajahnya kecil dan seputih es dan salju, dan matanya yang besar menatap Zhang Yi dengan tatapan penuh perhatian. Zhang Yi telah melihat banyak jenis orang, tetapi dari wanita di depannya, dia langsung menilai bahwa identitasnya tidak biasa. Ada aura bangsawan yang melekat dalam dirinya, meskipun Zhang Yi enggan menggunakan kata ini untuk memuji orang lain. Wanita di hadapannya itu sangat mirip dengan beberapa wanita muda yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ada semacam kesombongan dan bahkan kesederhanaan di wajahnya yang tidak menunjukkan jejak perubahan kehidupan. Zhang Yi dapat menebak bahwa setelah akhir dunia, dia pasti tidak mengalami keputusasaan dan perjuangan sebagaimana orang-orang biasa. "Apakah kamu Zhang Yi?" Kapten dengan nama Sandy Keyes. Wanita itu menatap Zhang Yi dan tiba-tiba bertanya. Zhang Yi mengangkat alisnya, tersenyum dan mengangguk, lalu menjawab, "Namaku Sandy Hundun." Senyum sopan muncul di wajah wanita itu. "Saya Zhu Yunkui, seorang pegawai di kantor komando. Panglima meminta saya untuk menjemput Anda." Sambil berbicara, dia dengan anggun mengulurkan tangan kanannya yang ada di sakunya. Tangan kecil yang lembut, putih dan halus itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah merasakan sakit apapun. Zhang Yi berpikir dalam hatinya, Zhu Yunkui, nama belakangnya adalah Zhu? Sepertinya dia masih ada hubungannya dengan Zhu Zheng. Zhang Yi belum pernah mendengar bahwa Zhu Zheng memiliki seorang putri, tetapi dia samar-samar ingat Baili Changqing mengatakan bahwa dia memiliki seorang putra berusia 16 tahun. Jadi wanita di depannya mungkin adalah keponakannya. Zhang Yi tidak banyak memikirkannya dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Namun Zhu Yunkui mengerutkan kening saat melihat sarung tangan kulit di tangan Zhang Yi. Dia membuka mulutnya yang seperti buah ceri, nadanya mengandung sedikit ketidaksenangan,
tetapi ekspresi dan perilakunya elegan dan sopan. Tuan Zhang, bukankah agak kasar bagi Anda melakukan hal ini? Zhang Yi menatapnya dengan heran. Hah? Dia menunjuk sarung tangan di tangan Zhang Yi dan berkata, maksudku, saat Anda berjabat tangan dengan seseorang, Anda setidaknya harus melepas sarung tanganmu kan? Benar kan? Dia bertanya balik sambil tersenyum. Meskipun wajahnya dipenuhi senyuman, kesan Zhang Yi terhadap wanita ini tiba-tiba menjadi jauh lebih buruk. Sikapnya sangat sopan, senyumnya sangat cerah, dan bahkan permintaan-permintaan yang diajukannya tampak baik-baik saja pada pandangan pertama, tidak ada yang perlu diinginkan. Tetapi Zhang Yi tidak menyukai orang yang cerewet dengan detail kecil. Dia membenci masalah. Tindakan sederhana Zhu Yunkue membuat Zhang Yi menyadari satu hal. Dia dan wanita di depannya tidak berasal dari tingkat sosial yang sama, setidaknya itulah yang terjadi sebelum kiamat. Tetapi sekarang, mereka yang masih berpegang pada tradisi lama terlalu kuat atau terlalu naif. Zhang Yi mengabaikan kata-kata Zhu Yunkue dan hanya melirik Rolex di pergelangan tangannya. Sudah hampir tengah hari. Ayo berangkat. Aku masih perlu makan siang setelah bertemu Panglima Zhu. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi melewati Zhu Yunkue dan menuju luar. Zhu Yunkue tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Zhang Yi akan bersikap tidak hormat padanya. Dia jelas-jelas telah menyampaikan pendapatnya kepadanya dengan suara keras dan marah. Tetapi dia mengabaikannya begitu saja? Kau, tunggu sebentar. Panglima memintaku untuk membawamu ke sana. Zhu Yunkue berkata dengan agak tidak senang. Zhang Yi berkata tanpa menoleh sedikit pun, aku sudah tahu jalannya. Zhu Yunkue mengepalkan tangannya di saku, menggertakkan gigi dan menatap punggung Zhang Yi. Jika tatapan mata bisa membunuh, pakaian di punggung Zhang Yi pasti sudah terpotong-potong oleh tatapan tajamnya. Namun, mengingat peringatan Zhu Zheng, dia pun menjadi tenang dan segera mengikutinya. Itu tidak akan berhasil. Aku di sini untuk sebuah misi. Jika aku tidak mengajakmu, bosku akan memotong gajiku. Zhang Yi hanya meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Dia pernah melihat wanita-wanita muda dari keluarga kaya sebelumnya, dan ketika dia bekerja di kelompok itu, dia juga pernah bertemu dengan beberapa wanita muda dari keluarga kaya. Meski mereka tidak bisa dikatakan sombong, tapi sebenarnya mereka semua sombong sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha menyembunyikannya di luar, mereka akan tetap secara tidak sengaja mengungkapkan harga diri mereka. Zhu Yunkue tidak suka kalau dia tidak melepas sarung tangannya saat berjabat tangan. Tidak peduli seberapa baiknya dia berperilaku, dia mengungkapkan rahasia yang tidak terucapkan. Dia percaya bahwa statusnya lebih tinggi dari Zhang Yi. Dan tidak ada orang normal yang peduli dengan hal-hal sepele seperti apakah harus mengenakan sarung tangan saat berjabat tangan di tengah kiamat yang sangat dingin. Zhu Yunkue juga menyadari bahwa Zhang Yi tidak senang, dan berkata sambil tersenyum, mengapa? Anda tidak senang hanya karena hal kecil seperti itu? Alisnya terangkat seolah bisa menari. Saya dengar dari Panglima bahwa Anda adalah orang yang sangat berkuasa. Anda tidak sekecil itu, bukan? Zhang Yi tidak mau memperhatikannya dan berkata, aku mabuk perjalanan dan tidak mau bicara. Kedua orang itu keluar dan mobil Zhu Yunkue diparkir di sana. Zhu Yunkue tidak percaya dengan perkataan Zhang Yi, dia juga tahu kalau Zhang Yi hanya ingin membodohinya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan tidak senangnya. Dia sudah mulai mengeluh tentang Zhang Yi di dalam hatinya. Jelaslah dia tidak tahu etika sosial. Dan saat aku mengingatkannya, dia malah marah. Namun, mengingat identitasnya sendiri dan informasi yang telah dipelajarinya tentang Zhang Yi, dia tiba-tiba merasa lega. Dia berpikir, bagaimanapun, dia hanyalah seorang manajer gudang. Jangankan kelas atas, dia bahkan bukan kelas menengah. Aku tidak bisa berharap terlalu banyak darinya. Mengingat peringatan Zhu Zheng padanya, Zhu Yunkue menggigit bibirnya dan mengambil inisiatif untuk pergi dan membuka pintu mobil. Anggap saja ini salahku. Oke? Aku harus memahamimu dan tidak menghakimi orang lain berdasarkan standarku sendiri.
Zhang Yi meliriknya saat dia membuka pintu mobil, lalu diam-diam berjalan mendekat, membuka pintu kursi belakang, dan duduk. Aku lelah, aku mau tidur siang dulu. Beritahu aku kalau sudah sampai. Setelah mengatakan itu, Zhang Yi menutup matanya. Senyum di wajah Zhu Yunkue membeku. Jika orang-orang tahu bahwa putri tertua keluarga Zhu membukakan pintu mobil untuk seseorang dan ditolak, berita itu akan menyebar ke seluruh kalangan kelas atas di wilayah Jiangnan dalam sehari. Cih, kalau kau suka tidur, tidur saja. Dia membanting pintu mobil karena marah dan melajukannya. Sepanjang jalan, seolah ingin membalas dendam pada Zhang Yi, dia sengaja mengemudi dengan goyang dan harus mengerem mendadak dari waktu ke waktu. Metode balas dendam yang kekanak-kanakan ini membuat Zhang Yi tertawa, dan dia terlalu malas untuk peduli padanya. Setengah jam kemudian, mereka tiba di pusat komando. Hei, kita sudah sampai. Zhu Yunkue melihat Zhang Yi masih berpura-pura tidur melalui kaca spion dan memanggilnya dengan kesal. Zhang Yi membuka matanya. Oh, sudah sampai? Setelah berkata demikian, dia segera membuka pintu mobil dan langsung keluar. Hal ini tidak membuat Zhu Yunkue marah. Aku sengaja pergi menjemputnya, tapi dia memperlakukannya seakan-akan dia tidak ada? Dasar orang jahat, katanya dengan marah. Zhang Yi tiba di pusat komando. Ketika penjaga itu melihat Zhang Yi, dia langsung memberi hormat, matanya penuh kekaguman. Zhang Yi mengangguk dan berjalan memasuki gedung. Zhu Yunkue meminta seseorang untuk membantunya memarkir mobil, dan kemudian dia bergegas menyusul Zhang Yi dan memasuki lift bersama. Tak seorang pun dari mereka berbicara di dalam lift. Zhang Yi terlalu malas untuk berbicara dengan wanita ini. Tidak peduli seberapa cantiknya seorang wanita, jika dia terlalu merepotkan, pria seperti Zhang Yi akan tetap menjauhinya. Zhu Yunkue berdiri di arah lain Zhang Yi, tampak tidak senang, seolah sedang marah. Drak! Lift berhenti di lantai 2. Zhang Yi berjalan keluar dan memasuki kantor besar Zhu Zheng. Saat ini, Zhu Zheng sedang melihat informasi di komputer. Ketika dia melihat Zhang Yi dan Zhu Yunkue datang, wajahnya tiba-tiba dipenuhi senyuman. Zhang Yi, kau di sini. Ayo, kemarilah dan duduk. Dia melepas kacamatanya, berdiri dan menyuruh Lan Xincheng segera membuat kopi Blue Mountain yang sering diminum Zhang Yi, dan kemudian dengan antusias menarik Zhang Yi untuk duduk di sofa. Ekspresi prihatin di wajahnya bahkan lebih bahagia daripada melihat putranya sendiri yang telah hilang selama bertahun-tahun. Itu juga pertama kalinya Zhu Yunkue melihat Zhu Zheng begitu antusias terhadap orang lain, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Apa? Seseorang yang tidak tahu akan mengira dia adalah kekasih rahasiamu. Dia ragu-ragu sejenak lalu duduk di sofa di sebelahnya. Panglima, mengapa kau memintaku datang ke sini? Katakan saja langsung padaku agar aku tidak perlu khawatir. Zhu Zheng menghela napas dan menepuk pahanya. Oh, aku memang menghadapi masalah yang sangat sulit. Setelah mendengar ini, Zhang Yi berdiri dan bersiap untuk pergi. Aku baru ingat kalau aku belum menyimpan bajuku. Aku akan ke sana. Tunggu sebentar. Tunggu, jangan tidak sabar, duduklah dan dengarkan apa yang akan kukatakan. Zhu Zheng segera menangkap Zhang Yi yang berusaha melarikan diri. Zhang Yi menatap Zhu Zheng dengan ekspresi aneh. Panglima, aku adalah pejabat berjasa dari kota Blizzard. Kau tidak bisa begitu saja memanfaatkanku. Zhu Zheng menggosok tangannya dan berkata, aku tidak menargetkanmu. Ini tentang masalah serius. Lebih aman bagimu untuk melakukannya sekarang. Zhang Yi menyeruput kopi dan memberi isyarat kepada Zhu Zheng untuk menyelesaikan apa yang dikatakannya. Zhu Zheng datang dan menjelaskan situasi misi ini. Lebih dari 3.700 km jauhnya dari kota Tianhai di lautan, ada sebuah pulau bernama Pulau Yanliu. Sekelompok warga Tionghoa perantauan dari negara Huasu terjebak di sana.
Mereka jauh dari negara mereka dan hidup dalam kesulitan di sana selama lebih dari setengah abad. Setelah mendengar ini, Zhang Yi segera mengajukan pertanyaannya sendiri. Lebih dari 3.700 kilometer? Kau masih ingin orang menyelamatkan mereka dari jarak sejauh itu? Wajahnya penuh dengan rasa geli. Aku merasa tidak percaya. Setelah zaman es, populasi dunia menurun tajam. Di wilayah negara bagian Huasu saja, lebih dari 90% penduduknya meninggal. Aku khawatir populasi kerajaan Huasu sekarang hanya sekitar 100 juta. Sekarang Zhu Zheng mengkhawatirkan orang Tionghoa perantauan yang berjarak lebih dari 3.000 kilometer, yang tentu saja membuat Zhang Yi curiga. Zhu Zheng merendahkan suaranya dan berkata kepadanya, "Ada rahasia besar di sini." Zhang Yi segera mendengarkan dengan saksama, dan Zhu Yunkue, yang berada tidak jauh, juga menajamkan telinganya, takut melewatkan satu kata pun. Namun, Zhu Zheng meliriknya dan berkata, "Yukue, keluarlah dulu. Aku akan memanggilmu lagi nanti." Zhu Yunkue tampak kecewa, tetapi tetap meninggalkan kantor dengan patuh. Setelah dia pergi, Zhu Zheng berkata kepada Zhang Yi, "Orang yang menghubungi kami mengatakan kalau mereka mungkin telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Hal itu sangat penting bagi kami, tidak, bagi semua kekuatan besar di dunia. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan seluruh wilayah Jiangnan akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ini akan menjadi peristiwa besar bagi seluruh negara Huasu." Zhang Yi sedikit terkejut dan menatap Zhu Zheng dengan tak percaya. Apakah itu tidak dibesar-besarkan? Apa-apaan itu? Zhu Zheng menatapnya dan berkata, "Mungkin itu esensi dewa." "Apa itu?" Zhang Yi bertanya. Zhu Zheng menceritakan kepada Zhang Yi kisah tentang asal-usul esensi dewa. Pada awalnya, Sheng Jing memperoleh sebagian esensi dewa dari pegunungan Qinling, yang memungkinkan mereka memiliki mutan tingkat Epsilon pertama di negara Huasu. Itu adalah sesuatu yang sangat ajaib. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana itu muncul. Wilayah Sheng Jing telah menjaga keberadaannya di bawah kerahasiaan yang ketat, dan bahkan kami hanya memperoleh sebagian informasi. Konon, hal itu dapat memungkinkan gen manusia berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Zhu Zheng bersandar di sofa, matanya dipenuhi nostalgia. "Aku pernah melihat foto-foto seperti itu. Foto-foto itu sangat mirip dengan foto-foto yang dikirim oleh para ekspatriat di Pulau Yanliu. Dan kedengarannya juga sangat mirip." Zhang Yi mengerutkan kening sambil berpikir, merasa bahwa ini terdengar seperti mitos. Melihat Zhang Yi tidak berbicara lama, Zhu Zheng bertanya, "Kau tidak percaya?" Zhang Yi meliriknya dan menjawab dengan sangat jujur. Kedengarannya seperti dongeng. Zhu Zheng tertawa. "Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak kita pahami. Apa kau tahu bahwa sebagian besar ilmuwan hebat dalam sejarah percaya pada teologi hingga usia lanjut? Ini berarti bahwa kognisi manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam semesta yang luas." Dia menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius, "Mungkin, benar-benar ada pencipta di dunia ini." Seolah khawatir melakukan kesalahan idealisme, ia segera menjelaskan, "Tentu saja, aku tidak mengacu pada dewa berbentuk manusia dalam tahayul feodal. Nah, ini juga bagian dari sains." Zhang Yi menyilangkan lengannya di dada, skeptis dengan apa yang dikatakan Zhu Zheng. Namun, jika benar-benar ada zat yang dapat membuat mutan berevolusi, dia pun sangat tertarik. "Esensi dewa," kedengarannya hebat. Zhang Yi berkata dengan ringan. Senyum di bibir Zhu Zheng menjadi lebih intens. "Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh kita lewatkan. Pertama-tama kita perlu memastikan apakah yang ada di tangan para ekspatriat itu asli. Jika informasi itu benar adanya dan kita benar-benar telah menemukan esensi dewa, Zhang Yi, kau pastilah seseorang yang harus kita latih." Meskipun dia tahu bahwa Zhu Zheng hanya membuat janji-janji kosong, Zhang Yi harus mengakui bahwa dia agak tergoda. Lagi pula, jika misinya hanya untuk mengevakuasi warga Tionghoa di luar negeri,
pekerjaan itu tidak terlalu berbahaya. Apakah Anda perlu aku untuk pekerjaan jarak jauh seperti ini? Zhang Yi bertanya. Sekarang dia juga berada di level kapten. Tidak, secara tegas dia berada di level kapten super. Menurut Bailey Changqing, Zhang Yi, yang sekarang memiliki indeks kemampuan 9.600 poin, adalah orang terkuat di seluruh wilayah Jiangnan. Tentu saja, ini hanya pada tingkat teoritis. Masih banyak sekali faktor yang tidak pasti dalam pertempuran sesungguhnya. Zhu Zheng melipat tangannya dan berkata dengan serius, bagaimanapun juga, ini adalah pelayaran laut. Tidak ada yang bisa memprediksi bahaya apa yang mungkin kita hadapi di laut dalam. Jika kita mengirim terlalu banyak kapal perang dan ahli ke sana, itu pasti akan menarik perhatian negara dan wilayah lain. Maka berita tentang esensi dewa akan terbongkar dan itu akan menjadi bencana. Kau tahu, kemampuan radiasi angkatan laut kita saat ini sebagian besar berada di dekat garis pantai negara Huasu. Zhang Yi berkata dengan penuh arti, jika kita benar-benar ingin menggunakan kekuatan angkatan laut, kita harus berkomunikasi dengan kawasan Laut Cina Timur. Kita juga harus berbagi sebagian keuntungan. Zhu Zheng terkekeh. Pikirkanlah. Zhang Yi menggigit jarinya dan mulai menimbang risiko dan imbalan misi ini dalam pikirannya. Jika misinya hanya mengevakuasi warga Tionghoa perantauan, berarti tidak akan ada konfrontasi langsung dengan kekuatan musuh yang kuat. Dan sebagian besar indeks risiko masih berasal dari makhluk mutan yang mungkin muncul di laut dalam. Meski ini agak berbahaya, ini bukan hal yang tidak dapat dipecahkan. Pelabuhan Chaoyu memiliki banyak pelaut berpengalaman. Bersama mereka, sebagian besar risiko dapat dihindari. Satu-satunya hadiahnya adalah kesempatan untuk langsung mendapatkan apa yang disebut esensi dewa, yang akan memungkinkannya untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Sekarang, jika Zhang Yi ingin maju lebih jauh, sulit baginya untuk sekadar melahap esensi mutan. Namun, dia tidak jauh dari wilayah Ipsilon. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Atau, jika ia terus meningkat selangkah demi selangkah, mungkin dalam 3 atau 5 tahun, ia akan mampu mencapai kekuatan Ipsilon. Jika tidak, dia bisa menerima misi Zhu Zheng dan mencoba peruntungannya. Dia menatap Zhu Zheng lagi, apakah mudah mengevakuasi orang Tionghoa di luar negeri? Jangan menganggap misi ini mudah. Zhu Zheng berkata dengan serius. Perjalanan sejauh 3.700 km, ditambah dengan cuaca buruk yang membuat konsumsi energi meningkat. Dan tidak ada pasokan dalam perjalanan pulang pergi. Hanya satu kali ini, siapapun akan mencari kematian. Hanya kau yang memiliki kemampuan menyimpan material dalam jumlah besar yang dapat melakukan ini. Zhang Yi mengerti sedikit dalam benaknya. Ini mungkin alasan terbesar mengapa Zhu Zheng memintanya pergi ke Asia Tenggara. Setelah persuasi Zhu Zheng dan pertimbangan untung ruginya oleh Zhang Yi, dia memutuskan untuk mengambil misi ini. Lagi pula, jika kau tidak melakukannya sendiri, ada banyak orang yang akan melakukannya. Jika seseorang mengambil kesempatan untuk dipromosikan ke Ipsilon, itu akan menjadi berita buruk baginya. Sekarang dunia sudah kiamat, tapi kita masih harus terus maju. Zhu Zheng memberitahunya beberapa syarat untuk pelaksanaan misi ini. Pertama, wilayah tidak akan mengirim terlalu banyak mutan kuat ke sana. Zhang Yi adalah mutan dari kota luar dan identitasnya relatif tersembunyi. Ini merupakan kondisi yang menguntungkan. Pertama, kita tidak bisa mengirim kapal perang ke sana. Kalau tidak, tempat itu akan mudah menarik perhatian. Menggabungkan 2 poin di atas, Zhang Yi secara langsung memberitahu Zhu Zheng bahwa mereka tidak perlu menyediakan tenaga kerja dan kapal. Kota Tianhai dapat mempersiapkannya sendiri. Namun, wilayah Jiangnan harus menyediakan bahan bakar, senjata, dan peralatan yang cukup. Kemudian novel bab 780-782, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, sementara kayak gini dulu guys, ngajar ketinggalan. Zhu Zheng menyetujui permintaan Zhang Yi.
Kami akan menyediakan semua sumber daya yang kau butuhkan. Selain itu, aku akan memberikan asisten yang sangat cakap untuk membantu MU dalam menjalankan misi ini. Ada senyum penuh arti di wajahnya, seperti rubah yang cerdik. Zhang Yi punya firasat buruk dalam hatinya. Tetapi dia tidak bisa menolak, karena untuk misi ini, kota Blizzard pasti akan mengirimkan seseorang untuk mengikutinya. Zhu Zheng perlu menjaga situasi tetap terkendali. Namun tiba-tiba Zhang Yi menyadari sesuatu dalam benaknya, dan dia bertanya, mungkinkah Nona yang tadi? Dia mengucapkan kata, Nona, dengan sedikit canggung. Zhu Zheng terbatuk dan berkata, Ahem, secara umum, memanggilnya Nona. Agak ambigu. Zhang Yi membuka matanya lebar-lebar, apakah itu benar-benar dia? Ini sedikit menyusahkan, karena Zhang Yi tidak menyukai kepribadiannya. Aku sungguh tidak mau membawanya bersamaku dalam perjalanan laut yang panjang. Zhu Zheng berkata sambil tersenyum, dia adalah keponakanku. Kau sudah bertemu dengannya, apa pendapatmu tentang dia? Zhang Yi hanya diam, kau bilang dia keponakanmu, apalagi yang bisa kukatakan? Apalagi yang kau ingin aku katakan? Nona Zhu Yunkue jelas berpendidikan tinggi, cerdas, dan cakap. Zhu Zheng tersenyum puas dan berkata, hahaha, sepertinya kalian berdua mengobrol dengan sangat baik. Itu membuatku merasa lega. Zhu Yunkue memang keponakan Zhu Zheng, jadi sulit bagi Zhang Yi untuk menolak pengaturan misi ini. Dia meminta izin kepada Zhu Zheng untuk mengambil perlengkapan, lalu meninggalkan kantor Zhu Zheng untuk sementara. Di luar, dia melihat Zhu Yunkue bersandar di dinding dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dilihat dari raut wajahnya, dia tampak tidak senang. Dia memperhatikan Zhang Yi keluar dan menoleh dengan alis terangkat. Zhang Yi melengkungkan bibirnya, mengangguk kecil padanya sebagai salam, lalu meninggalkan pusat komando. Zhu Yunkue menatap punggung Zhang Yi, dengan keras kepala dan kebencian di matanya. Dia berbalik dan berjalan memasuki kantor. Paman, mengapa kau ingin aku dekat dengan pria ini? Aku tidak menyukainya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pria sejati. Jika dibandingkan, aku masih lebih menyukai Deng Shentong. Dia duduk di sofa dengan menyilangkan kaki dan melipat tangan di dada, tampak sangat marah. Zhu Zheng menundukkan kepalanya untuk minum kopi dan berkata dengan tenang, bagiku saat ini, Zhang Yi lebih berharga daripada Deng Shentong. Kali ini aku sudah mengatur agar kalian pergi ke laut bersamanya. Akan ada waktu beberapa bulan untuk kalian berdua. Kau harus mencoba memenangkannya selama waktu itu. Setelah itu, aku akan membiarkan kalian berdua menikah secara wajar. Senyum muncul di bibir Zhu Zheng. Pada saat itu, Zhang Yi menjadi menantunya, dan dengan hubungan ini, dia sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Zhu Yunkue tampak sedikit tidak nyaman. Maksudmu, aku harus merayunya? Sebagai putri keluarga Zhu, mengandalkan status pamannya, Zhu Yunkue telah menjalani kehidupan yang dimanja sejak kecil. Dialah yang selalu dikejar semua orang. Kapan dia pernah menjadi penjilat orang lain? Dia bukan gadis yang lulus dari sekolah menengah teknik. Dia tidak akan mendekati seseorang hanya karena dia menyanyikan beberapa lirik rap yang bagus. Sangat mudah bagi seorang gadis untuk mengejar seorang pria. Selama dia mau melakukannya, aku yakin berhasil. Zhu Zheng menatapnya dalam-dalam. Dengan waktu selama itu pasti bisa, kalau orang lain, mereka mungkin sudah hamil. Kau bukan Ling Hu Feisue dari tim Rose. Jika kau tidak mau menanggung kesulitan hidup, maka kau harus membayar harga tertentu sebagai ganti kehidupan yang lebih baik. Zhu Yunkue sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang. Dia tidak ingin menjadi korban perjodohan. Dalam keluarga seperti itu, ada beberapa hal yang tidak dapat ia putuskan. Kebebasan bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh, terutama setelah kau menikmati kehidupan material yang kaya selama puluhan tahun. Zhu Zheng berkata dengan tenang,
Kali ini ketika kau keluar, aku juga ingin kau mendapatkan beberapa pengalaman. Kau belum merasakan kekejaman dunia akhir-akhir ini, yang tidak mendukung pekerjaan dan perkembanganmu di masa depan. Akan lebih baik bagimu untuk keluar dan melihat dunia luar. Ju Yunkue adalah keponakan kesayangan Ju Zhengyu. Dia cerdas dan cantik, dan di usia muda dia memperoleh gelar sarjana dari Institut Teknologi Massachusetts dengan bantuan sumber daya keluarganya. Di masa depan dia akan menjadi orang yang berbakat di bawah Ju Zheng. Meskipun demikian, ia masih perlu dihadapkan pada kekejaman akhir kehidupan agar ia dapat tumbuh dewasa dengan cepat. Risiko misi ini tidak tinggi, dan Ju Zheng mengatur Zhang Yi untuk berada di sisinya, yang merupakan cara sempurna untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Hal itu tidak hanya dapat mempererat hubungan antara dirinya dan Zhang Yi, tetapi juga memungkinkan Zhang Yi melindunginya dengan erat. Ju Yunkue merapikan rambutnya dan berkata dengan tidak setuju. Paman, aku tahu ayahku kejam. Tidak, kau tidak tahu. Ju Zheng membantahnya tanpa ampun. Kau hidup terlalu nyaman, dan kau masih memiliki banyak pikiran sederhana di hatimu. Semua orang di sekitarmu sangat ramah padamu, dan kau tidak pernah mengalami kehidupan sulit orang biasa. Kau hanya membicarakannya, tubuhmu tidak bisa merasakannya sama sekali. Kau harus melakukan misi ini. Jika kali ini kamu gagal, kamu akan menjadi juru tulis di kota Blizzard, yang bertanggung jawab untuk mencetak dokumen dan menjawab telepon. Keluarga Ju tidak mendukung orang-orang yang menganggur. Ju Yunkue merasa sedikit sedih. Ia tidak menyangka pamannya yang amat mencintainya justru memanfaatkan dirinya sebagai alat untuk mengokohkan kekuasaannya. Untuk sesaat, dia bahkan merasa ingin menangis. Tetapi dia lupa bahwa jika dia bukan keponakan Ju Zheng, dia akan kesulitan bertahan hidup setelah kematiannya. Begitu ya? Bukankah itu sama saja dengan menikahinya? Aku akan melakukannya. Ju Yunkue mendengus dan berdiri seolah-olah dia telah melakukan pengorbanan besar. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan lancar. Zhang Yi menerima sumber daya yang diperlukan dari Departemen S3 Enjata. Ini termasuk sejumlah besar senjata dan peralatan kapal, dan bahan bakar. Meskipun kota Tianhai tidak kekurangan bahan bakar, Zhang Yi akan mengambilnya jika dia tidak mau. Dia pantas mendapatkan itu semua, jadi mengapa dia harus bersikap sopan kepada Panglima Ju? Ju Yunkue menemukan Zhang Yi. Meskipun dalam hatinya dia masih menyimpan dendam terhadap Zhang Yi, dia tetap berusaha keras untuk tersenyum ketika teringat perintah Ju Zheng. Zhang Yi berkata dengan dingin, panggil aku dengan nama sandiku saat sedang bekerja. Ekspresi Ju Yunkue membeku, apakah perlu seserius itu? Beberapa hal menjadi paling menakutkan ketika menjadi kebiasaan. Zhang Yi meliriknya dan berkata, kita akan melakukan perjalanan panjang di laut kali ini. Hal terpenting di sepanjang perjalanan adalah menyembunyikan identitas kita. Jadi, jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku Zhang Yi. Ngomong-ngomong, kau bahkan tidak boleh memanggilku dengan nama samaran saat kita di jalan. Kau akan memanggilku Tuan Zhang, dan aku akan memanggilmu Nona Ju. Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya ketika dia memikirkan interpretasi Ju Zheng tentang kata Nona. Ju Yunkue mengumpulkan rambut panjangnya, memperlihatkan leher putihnya. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Zhang Yi sedang mengonfirmasikan daftar perlengkapan dengan kepala bagian logistik. Dia menghampiri Zhang Yi dan berkata kepadanya, jika ada hal lain yang perlu diperhatikan, silakan ceritakan satu persatu. Oke. Setelah Zhang Yi memastikan persediaannya, dia berkata kepadanya dengan tenang, hei, aku akan mengirimkannya ke emailmu. Ju Yunkue merasa kesal dengan sikap dingin Zhang Yi. Hei, aku baru saja bilang kau tidak sopan saat berjabat tangan. Kenapa kau bersikap dingin sekali padaku? Lagi pula, kita adalah partner dalam misi yang sama. Kau tidak seharusnya bersikap seperti ini kan?
Apa kau mau bersikap dingin padaku selama beberapa bulan ke depan? Zhang Yi meliriknya dengan geli, kau juga tahu bahwa kita hanyalah mitra dalam sebuah misi, jadi setiap orang harus melakukan tugasnya sendiri. Tidak perlu membuatnya tampak seperti kita memiliki hubungan yang sangat baik, bukan? Kalau kau tidak termasuk sirkel yang sama, tidak perlu memaksakan diri untuk masuk. Mengingat status Zhang Yi saat ini, bahkan Zhu Zheng harus bersikap sopan kepadanya. Tentu saja, dia tidak perlu menyenangkan putri tertua keluarga Zhu. Zhu Yunkue memikirkan sikapnya saat pertama kali bertemu Zhang Yi, dan sedikit penyesalan muncul di hatinya. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti akan bersikap lebih baik kepada Zhang Yi. Zhang Yi berkata kepada Zhu Yunkue, kita berangkat dari pelabuhan laut kota Tianhai. Aku tidak berencana membawa siapapun dari kota Blizzard dalam perjalanan ini. Kita hanya akan membawa anggota kru dari kota Tianhai. Zhu Yunkue mengangguk, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kemudian novel bab 783-786, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Gue mau lebih panjang, tapi sayang kena limit. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.